Asal mula perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriah bulan Zulkaidah, telah terjadi peristiwa bersejarah yaitu perjanjian Hudaybiyah yang melibatkan umat Islam dengan kaum Quraisy. Kala itu sahabat beriman, Nabi Muhammad berniat melaksanakan ibadah umrah ke Makkah dengan membawa rombongan besar berjumlah 1.400 orang. Kota Makkah yang dikuasai kaum Quraisy sempat was-was dan berniat mencegah kedatangan rombongan Nabi Muhammad. Akan tetapi utusan kaum Quraisy yang bernama Urwah bin Mas'ud mengurungkan niat buruknya usai terpana melihat rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda peperangan. Bahkan untuk menghindari konfrontasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya bahkan mengambil rute yang berbeda hingga sampai di wilayah Hudaybiyah. Di wilayah inilah kemudian Rasulullah mengirim sahabatnya Utsman bin Affan yang sekaligus menantunya untuk memasuki kota Mekah terlebih dahulu. Dikarenakan Utsman memiliki banyak koneksi yang bagus di sana. Selang beberapa lama, justru Rasulullah mendapatkan kabar bahwa Utsman ditawan oleh kaum Quraisy. Hal ini membuat Rasulullah khawatir dengan kondisi Utsman, sampai-sampai meminta rombongan kaum muslimin untuk bersumpah setia kepada Rasulullah. Pada saat inilah Utsman bin Affan kembali menemui Rasulullah dengan membawa para utusan kaum Quraisy untuk bernegosiasi. Negosiasi ini pun dihadiri oleh Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib dari kaum muslimin, sedangkan Suhail bin Amr, Mikhras dan Khawatib dari Quraisy. Yang kemudian isi dari negosiasi ini disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah yang merugikan umat muslim. Perjanjian Hudaybiyah merupakan bentuk upaya diplomasi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredakan ketegangan militer antara umat Islam dengan kaum musyrikin Quraisy. Dan isi perjanjian itu adalah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Terhitung tahun itu, tiada permusuhan dan tindakan buruk terhadap masing-masing dari kedua belah pihak selama masa tersebut. Kemudian siapa yang datang dari kaum musyrik kepada Rasulullah tanpa seizin keluarganya, maka harus dikembalikan ke Makkah. Tetapi bila ada di antara kaum muslim yang berbalik dan mendatangi kaum musyrik, ia tidak akan dikembalikan, serta diperkenankan siapa saja di antara suku-suku Arab untuk mengikat perjanjian damai dan menggabungkan diri kepada salah satu dari kedua pihak. Dan di tahun ini, Nabi Muhammad SAW dan rombongan belum diperkenankan memasuki Makkah, tetapi tahun depan dan dengan syarat hanya bermukim 3 hari melakukan umrah. Perjanjian ini diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya tanpa penipuan atau penyelewengan. Inilah pasal-pasal dari perjanjian Hudaybiyah yang dirasa berat sebelah, namun tanpa keraguan Rasulullah pun menyetujuinya. Meskipun bersama 1.400 rombongan harus kecewa tidak bisa melaksanakan umrah pada tahun tersebut. Hikmah di balik kerugian dari perjanjian Hudaybiyah. Sahabat beriman, dalam perjanjian ini ada satu pasal yang mungkin bisa dikatakan sebagai pemboikotan. Pasal yang apabila ada kaum muslim datang ke Makkah, maka orang ini tidak boleh keluar dari Makkah sampai nanti perjanjian selesai. Kemudian apabila ada orang-orang Makkah atau Quraisy datang ke Madinah, mereka tidak boleh ditahan. Mereka diperkenankan kembali lagi ke Makkah. Sungguh sangat merugikan. Akan tetapi Rasulullah menjelaskan bahwa ketika ada kaum muslim ditahan dan tidak boleh keluar dari Makkah, mereka justru akan menjadi duta umat Islam. Mereka akan memperlihatkan bagaimana akhlak umat Islam yang sesungguhnya. Dari sini, kemungkinan banyak orang yang akan tertarik untuk memeluk agama Islam. Di samping itu, orang Quraisy yang datang ke Madinah, mereka dibiarkan bebas untuk melihat Madinah. Mereka dapat melihat bagaimana kaum muslim hidup di Madinah, seperti apa mereka menjalankan syariat. Tanpa disadari, mereka akan mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Dan terbukti dengan cara seperti itu lewat perjanjian Hudaybiyah, banyak sahabat dan bahkan tokoh-tokoh Quraisy yang akhirnya masuk Islam, seperti Ammar bin As, kemudian Khalid bin Walid, dan mereka merupakan tokoh yang dikenal dan berperan penting dalam Islam. Nabi Muhammad adalah diploma terhebat. Tidak ada yang menyangka dalam negosiasi waktu sesingkat itu Nabi Muhammad dapat melihat celah dari segala perjanjian yang dirasa sangat memberatkan kaum muslimin. Bahkan celah itu tidak disadari oleh kaum Quraisy dan kaum muslimin lainnya yang justru sempat mempertanyakan keputusan tersebut. Allah pun berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dan pertolongan yang kuat atau banyak." Quran Surat Al-Fat ayat 1-3.
Terbukti dengan perjanjian itu, sahabat beriman, kaum muslim di Makkah tidak lagi mengalami penyiksaan dari kaum Quraisy, bahkan bisa lebih leluasa menyebarkan Islam serta menjalin kesepakatan dengan suku lainnya. Dari peristiwa ini tidak heran jika Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai diplomat terhebat yang sangat terpengaruh. Wallahu a'lam bishawab.